Indonesia Globe News kembali hadir bersama saya Jadi Akbar dalam berita pilihan selama sepekan. Berita datang dari demonstran aksi 1812 menuntut pembebasan pimpinan FPI, Habib Rizik Syihab, atas kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat dan pengusutan kasus penembakan 6 laskar FPI. Diketahui, titik kumpul para demonstran yang berawal di patung kuda Arjuna Wijaya ini dipukul mundur oleh aparat kepolisian ke Stasiun Gambir dan Tanah Abang. Demonstran aksi 1812 menuntut pembebasan pimpinan FPI Habib Rizik Syihab atas kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat dan pengusutan kasus penembakan 6 laskar FPI Jumat siang. Diketahui titik kumpul para demonstran yang berawal di patung kuda Arjuna Wijaya ini dipukul mundur oleh aparat kepolisian ke beberapa titik menuju Stasiun Gambir dan Tanah Abang. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyatakan bahwa pihaknya sudah melarang adanya kegiatan yang bersifat kerumunan, mengingat penyebaran COVID-19 di Jakarta berada di zona merah. Sejak pagi kami sudah sampaikan ke teman-teman media semua bahwa untuk kegiatan penyampaian pendapat oleh anak NKRI, di dalamnya adalah termasuk FPI, ya, dalam itu. Ya memang sudah memberitahukan kepada Polda Metro Jaya. Dari kemarin saya sudah sampaikan bahwa kami tidak memberikan izin. Di masa pandemi COVID-19 ini penularan Jakarta cukup tinggi. Ya. Yang kita harapkan memang mereka semua mengerti bahwa tidak boleh ada kegiatan yang sifatnya berkerumun. Operasi kemanusiaan kita lakukan sejak pagi hari. Baik itu di Polres bersama dengan Dandim, ya, Kodim, kemudian Polda juga bersama dengan TNI dan juga pemerintah provinsi, kita lakukan operasi kemanusiaan. Apa operasi kemanusiaan? Kita lakukan 3T, testing, tracing, dan treatment. Kepada kelompok-kelompok yang berkerumun, yang akan berangkat untuk melakukan aksi demo, yang sama sekali kami tidak izinkan. Itu sudah dilakukan oleh masing-masing wilayah. Dalam aksi 1812 tersebut, polisi menangkap 155 demonstran yang anarkis, 22 diantaranya reaktif COVID-19 berdasarkan hasil rapid test yang dilakukan oleh Polres dan Polda Metro Jaya. Ratusan massa pendukung Front Pembela Islam melakukan aksi 1812 yang dilaksanakan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat siang. Aksi ini bertujuan untuk mendesak pihak kepolisian agar Habib Rizik Syihab dibebaskan tanpa syarat dalam kasus kerumunan massa di wilayah Petamburan, Jakarta Pusat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polri Yusri Yunus, memberikan keterangan terkait 155 orang massa yang ditangkap dalam aksi 1812 ini. Ia menyatakan dari 155 orang massa yang ditangkap, adapun 22 orang massa kerumunan aksi yang reaktif virus COVID-19. Hal ini dibuktikan dari hasil rapid test yang dilakukan di sejumlah titik oleh Polres dan Polda Metro Jaya. 22 orang massa yang diketahui reaktif COVID-19 selanjutnya akan dirujuk langsung ke Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Yusri Yunus mengatakan aksi 1812 tersebut dapat menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, Polda Metro Jaya sempat tidak memberikan izin terhadap aksi yang menuntut Habib Rizik Syihab tersebut. Sampai dengan saat sekarang ini ada 22 yang reaktif. Yang sekarang kita rujuk langsung ke Wisma Atlet. Nah, ini menandakan bisa jadi kerumunan, bisa jadi klaster di kerumunan ini. 22 ini. Data terakhir yang sekarang ini, dan ini masih berkembang lagi, 155 ini yang sudah kita amankan. Akan kita lakukan juga 3T terhadap yang bersangkutan. 20 itu ada diamankan di 201 atau 201, ya. Di sana sudah siap petugas menggunakan APD, baik itu kedokteran Polda, juga dari Kodam maupun dari Dinkes Provinsi untuk melakukan pengecekan 3T. Yang sisanya ini ada di Polres-Polres dan juga di Polda. Dari 155 yang kita amankan, ada yang ditemukan membawa ganja, ya, di daerah Depok.
ada juga yang ditemukan membawa senjata tajam. Bahkan ada anggota yang terluka pada saat pembubaran di depan kantor gubernur. Ratusan massa pendukung Front Pembela Islam datangi Mapolsek Cijeruk Bogor menuntut HRS dibebaskan oleh pihak kepolisian. Selama setengah jam, para pengunjuk rasa menutup Jalan Raya Bogor, Sukabumi. Akibatnya, ruas jalan di kawasan tersebut mengalami kemacetan panjang hingga 5 km. Ratusan massa pendukung Front Pembela Islam datangi Mapolsek Cijeruk Bogor. Selama 30 menit, para pengunjuk rasa menutup Jalan Raya Bogor Sukabumi. Akibatnya, ruas jalan di kawasan tersebut mengalami kemacetan panjang hingga 5 km. Mereka menuntut HRS dibebaskan oleh pihak kepolisian. Mobilisasi massa di tengah pandemi COVID-19 bisa memunculkan teka-teki mengenai siapa yang akan memastikan proses protokol kesehatannya. Setelah Polres Ciamis, Jawa Barat didatangi ratusan massa pendukung MRS yang memprotes penahanan MRS dan meminta MRS untuk dibebaskan, hari ini Mapolres Cijeruk Bogor didatangi ratusan massa simpatisan Front Pembela Islam atau FPI. Menuju Mapolsek, ratusan massa ini melakukan long march hingga di depan gerbang kantor Polres Cijeruk. Para pengunjuk rasa sempat memaksa masuk, namun akhirnya 10 perwakilan massa diperkenankan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka mendesak agar aparat kepolisian membebaskan HRS yang kini ditahan tanpa syarat. Massa sempat menutup jalan hingga 30 menit. Imbasnya, arus lalu lintas di kawasan Jalan Raya Bocimi atau Bogor Ciawi Sukabumi mengalami macet parah hingga 5 km. Muspika Kecamatan Cijeruk telah melakukan dialog dengan perwakilan dari massa pendukung terkait HRS. Hal itu akan disampaikan ke pimpinan, namun kewenangan tetap ada di pimpinan kami. Dengan banyak kasus yang tidak menunjukkan gejala, namun kerumunan massa di tengah pandemi dikhawatirkan akan berdampak meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Walaupun setelah terjadi keramaian nanti tidak terlihat klaster penularan, namun hal tersebut tidak berarti aman. Kita menyanggupi bahwa itu akan disampaikan kepada atasan kita. Hanya itu saja. Tuntutannya apa sih, Tan? Ya tuntutannya Habib Rizik dilepas tanpa syarat. Hanya itu ya. Kita kan hanya bisa menyampaikan saja kepada atasan kita. Karena yang menindak yang punya kewenangan juga bukan kita. Kita hanya memberikan ini saja, memberikan memberikan penyaluran saja. Ada waktu yang diberikan oleh Habib tadi? Tidak ada, hanya kalau nanti akan datang lagi apabila nanti tidak ada gerakan gitu kan ya. Kita tidak tahu gerakannya modal apa. Aspirasi itu sudah tersampaikan? Sudah. Dan masa tadi yang turun berapa estimasinya, Dan? Kurang lebih ya di atas 200 ya itu ya. Sekitar 200 orang ya. Menyambut libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah mewajibkan bagi para pengguna transportasi melakukan rapid test untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Kewajiban rapid test tersebut juga berlaku bagi para penumpang bus Kalideres, Jakarta Barat. Mengantisipasi penyebaran COVID-19, terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah telah mewajibkan bagi para pengguna transportasi untuk melakukan rapid test. Harga rapid test yang dinilai masih cukup mahal bagi sejumlah kalangan, membuat jumlah pengguna transportasi darat mengalami penurunan secara drastis hingga 50%. Permasalahan libur panjang dan penyebaran virus COVID-19, serta harga rapid test yang tinggi, membuat simpul permasalahan baru di masyarakat. Pemerintah melalui gugus tugas penyebaran COVID-19 mewajibkan untuk para pengguna transportasi
baik darat, laut maupun udara, untuk melakukan rapid test, terlebih menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru. Hal ini justru berdampak signifikan terhadap jumlah penumpang, terutama para pengguna transportasi darat di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang justru menurun hingga 50%. Menurut salah satu pengusaha otobus, penurunan ini disebabkan dari kewajiban rapid test bagi para penumpang. Sementara itu, para pengguna transportasi memang mengeluhkan kewajiban rapid test tersebut. Pasalnya, harga yang dibebankan terbilang sangat mahal, bahkan bisa melebihi harga tiket perjalanan mereka. Ya, dari kemarin penumpang PO kami Putri Sandi, dia menurun karena dia takut pandemi ini, katanya bikin rapid test. Terus itu kata saya, enggak, pakai CLM aja, gratis, kata saya. Itu aja. Nggak ada, dia takut nggak bisa pulang nyampe di Kalideres. Itu aja, Pak. Kami, PO kami ke Lampung, Pulang Bawang. Jadi kalau di tahun kemarin sama tahun ini malah sepi gitu? Sepi, jauh. Itu akibat COVID atau karena emang karena rapid ini? Ya kena rapid. Wajib rapid? Iya. Sebelum wajib rapid, ramai? Ramai? Ya, ramai. Tapi sekarang ini ya alhamdulillah, ya masih kayak gini-gini lah penumpang. Berapa persen Pak penurunannya kira-kira? 50%-an. Iya, jauh penurunannya. Menurut saya rapid antigen ini hampir sama dengan swab ya. Ya dipasukkan ke hidung, dicolokin itu, cuman saya kemarin dicolok 2 kali di hidung. Hari ini sih tadi pagi-pagi saya itu. Untuk antigennya itu nunggu 25 menit dan kurang lebih hasilnya menunggu 25 menit jadinya. Ya gimana ya, saya ngikutin aturan pemerintah aja. Cuman yang saya jadi ini pertimbangan bayar agak mahal ya. Iya. Untuk antigen ini agak mahal bayarannya. Berarti mencapai 200 sampai 800 500 ribuan. Dari Mas sendiri berarti keberatan atau bagaimana? Ini Ya, kan harganya beda jauh banget nih. Iya. Dari harga tiket. Ya, bisa dibilang ya keberatan, cuman ya kita mau gimana lagi, namanya kita harus ada tujuan, misalnya ada pekerjaan nih. Kita harus kita harus ikutin itu. Kalau emang asal usulnya kita disuruh untuk tes antigen ya saya harus mau. Ya harapannya nggak apa-apa misalnya rapid test atau antigen, cuman harganya dikurangin lah. Yang penting kan untuk kita selama ini mengikuti peraturan protokol atau kesehatan lah kita intinya. Selama kita masih itu kita insya Allah. Di sisi lain, Kepala Terminal Kalideres, Revi Zulkarnain, memang mengakui adanya penurunan jumlah penumpang yang cukup signifikan serta keluhan mengenai rapid test. Untuk itu, Kepala Terminal ataupun Kater tengah berupaya mengajukan keringanan kepada pemerintah, seperti rencana melakukan rapid test massal gratis di terminal di masa liburan Nataru saat ini. Baik, jadi dalam rangka angkutan Natal Tahun Baru, ya Natal 2020, Tahun Baru 2021, Terminal Kalideres sudah menyiapkan persiapan-persiapan ya. Jadi masuk posko-posko, juga persyaratan-persyaratan bagi pengemudi, kondektur maupun penumpang. Jadi ya, nah sesuai dengan instruksi Gubernur DKI nomor 64 tahun 2020, yang mana adanya aturan di situ tentang persyaratan rapid antigen ya bagi penumpang maupun pengemudi yang akan melakukan perjalanan antar kota antar provinsi. Maka disepakati sambil menunggu edaran Menteri Perhubungan tentang persyaratan perjalanan antar kota antar provinsi yang diatur oleh Kementerian Perhubungan, kita masih menggunakan surat edaran gugus tugas COVID-19 nomor 9 tahun 2020 yang mana diwajibkan dalam perjalanan antar kota antar provinsi menyiapkan persyaratan rapid test ya. Jadi untuk masalah itu memang benar ya. Memang kalau untuk penurunan memang dari kemarin ya. Cuman kita dari Dinas Perhubungan DKI maupun dari Pemprov DKI kita mengupayakan bagaimana supaya persyaratan itu tetap dipatuhi ya. Jadi rencana nanti juga ada kita menyiapkan mungkin rapid test di terminal ya. 3 hari menjelang libur perayaan Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang yang hendak pulang ke kampung halaman menuju Pulau Jawa dan Pulau Sumatera di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat mengalami penurunan.
Harga rapid test yang dinilai masih cukup mahal bagi sejumlah kalangan membuat jumlah pengguna transportasi darat tersebut mengalami penurunan drastis hingga 60%. 3 hari menjelang libur perayaan Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang yang hendak pulang ke kampung halaman menuju Pulau Jawa dan Sumatera di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat hari ini mengalami penurunan. Harga rapid test yang dinilai masih cukup mahal bagi sejumlah kalangan membuat jumlah pengguna transportasi darat tersebut mengalami penurunan drastis hingga 60%. Beginilah kondisi Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat pagi tadi. Ratusan penumpang yang hendak pulang ke kampung halaman menuju Pulau Jawa dan Sumatera pun sudah tampak mendatangi loket-loket tiket dan ruang tunggu di dalam terminal. Namun, jumlah penumpang ini justru jauh menurun drastis dibanding tahun sebelumnya di masa libur panjang perayaan Natal dan Tahun Baru, di mana pada tahun lalu jumlah penumpang yang akan mudik melalui Terminal Bus Kalideres mencapai 1.600 lebih. Namun di tahun ini hanya sekitar 300 lebih saja penumpang yang memadati area terminal. Selain tahun ini masih tengah dilanda pandemi COVID-19, penurunan jumlah warga masyarakat yang akan berlibur di perayaan Natal dan Tahun Baru saat ini tersebut juga disebabkan oleh harga rapid test antigen yang tinggi yang diwajibkan kepada para penumpang yang akan keluar wilayah DKI Jakarta. Memang jauh sekali dibandingkan tahun yang lalu, angkutan Natal Tahun Baru 2019, memang penurunannya sangat jauh ya. Biasanya pada tanggal seperti ini, itu bisa mencapai 1.600 sampai 1.700 orang. Tapi kalau menurut data hari ini dan kemarin, itu penumpang hanya 300 penumpang per hari, jadi sangat jauh sekali gitu. Artinya lebih dari 50% atau gimana Pak? Lebih dari 50%, bisa berkurang hampir 60%. Pak, menurunnya penumpang ini apakah karena ketakutan dengan tes rapid itu, Pak? Ya mungkin, saya rasa begitu ya. Saya rasa karena persyaratannya kan ketat ya. Wajib setiap penumpang itu untuk mempunyai surat keterangan rapid test untuk melakukan perjalanan atau kota antar provinsi. Gitu. Para pengguna transportasi darat ini pun memang mengeluhkan kewajiban rapid test antigen tersebut. Pasalnya, harga yang dibebankan terbilang sangat mahal, bahkan bisa melebihi harga tiket perjalanan mereka. Pulang kemana Mbak? Ke Jogja. Jogja. Iya. Dalam rangka apa Mbak? Mau liburan aja sih Mas. Liburan apa Mbak? Jalan-jalan aja. Tahun baru. Tahun baruan. Mbak, ini kan pemerintah Pemprov DKI mewajibkan untuk penumpang tuh rapid test antigen. Iya. Nah, menurut Mbak gimana Mbak sebagai penumpang? Ya mesti kita taatin peraturan aja sih Mas. Setuju Mbak dengan ini? Agak memberatkan sih kalau biayanya lebih mahal sih Mas. Nah, maunya seperti apa Mbak? Kalau bisa ya rapid yang biasa aja gitu, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Itu aja. Tapi Mbak udah menjalankan itu? Udah. Di mana Mbak? Di klinik deket sini Mas. Oh, berarti udah ada suratnya Mbak ya? Sudah. Pemerintah melalui gugus tugas penyebaran COVID-19 mewajibkan untuk para pengguna transportasi baik darat, laut, maupun udara untuk melakukan rapid test antigen, terlebih menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru. Adanya penurunan jumlah penumpang yang cukup signifikan, serta keluhan mengenai harga rapid test antigen. Untuk itu, Kepala Terminal atau Kater tengah berupaya mengajukan keringanan kepada pemerintah, seperti rencana melakukan rapid test antigen massal secara gratis di terminal di masa liburan Nataru saat ini. Sementara itu, guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di dalam terminal, petugas gabungan TNI Polri, Satpol PP, dan pengelola Terminal Bus Kalideres melakukan pengetatan protokol kesehatan di pintu masuk terminal dengan pengecekan suhu tubuh dan mewajibkan pemakaian masker, serta diharuskan melalui bilik disinfektan dengan setiap penumpang dan awak bus yang baru tiba di Jakarta. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan secara resmi perombakan Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta Pusat Selasa 22 Desember 2020. Pengumuman disampaikan secara virtual melalui akun YouTube Sekretariat Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengumumkan perombakan kabinet didampingi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada sore hari yang berbahagia ini, saya bersama-sama dengan Bapak Wakil Presiden ingin mengumumkan menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota Kabinet Indonesia Maju. Untuk itu, saya akan memperkenalkan satu persatu. Yang pertama, Ibu Tri Risma Harini. Saya kira kita tahu semuanya, beliau adalah Wali Kota Surabaya, dan saat ini Bu Tri Risma Harini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial. Silakan, Bu. Kemudian yang kedua, saya ingin mengenalkan, tapi kita semuanya saya kira sudah tahu, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau adalah dulu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ketua HIPMI, dan saat ini beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian yang ketiga, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Beliau sebelumnya adalah Direktur Utama Bank Mandiri, kemudian menjadi Direktur Utama PT Asan Aluminium, dan terakhir menjadi Wakil Menteri BUMN, dan sekarang kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Kesehatan. Yang keempat adalah Bapak Yakut Khalil Qaumas. Beliau adalah tokoh Muslim, Ketua PPGP Ansor, dan akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama. Yang kelima, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Beliau sekarang ini memegang jabatan di Wakil Menteri Pertahanan, dan akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Yang terakhir, Bapak Muhammad Lutfi. Beliau sebelumnya pernah di Kepala BKPM,
kemudian Menteri Perdagangan, kemudian Duta Besar Indonesia untuk Jepang, dan terakhir Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Dan sekarang akan kita berikan tugas memimpin Kementerian Perdagangan. Saya rasa itu perkenalan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Dan pelantikan akan dilaksanakan insya Allah besok pagi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang dokter dianiaya oleh petugas security di sebuah hotel bintang 2 Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, viral di media sosial. Korban mengalami luka parah di bagian kepala dan muka setelah dipukul oleh pelaku menggunakan benda tumpul. Polisi yang mendapatkan laporan tersebut langsung melakukan olah TKP. Seorang dokter dianiaya oleh petugas security di sebuah hotel bintang 2, Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat viral di media sosial. Korban mengalami luka parah di bagian kepala dan muka setelah dipukul oleh pelaku menggunakan benda tumpul. Polisi yang mendapatkan laporan tersebut langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Selasa sore, olah tempat kejadian perkara langsung dilakukan tim gabungan Resmob dan Jatan Ras Polres Jakarta Barat di Hotel Bambu Inn di Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Bahkan, bercak darah korban masih tersisa di sebuah ruangan kosong di lantai 6 hotel yang merupakan tempat terjadinya tindakan penganiayaan. Selain memintai keterangan para pegawai dan karyawan hotel, polisi juga memeriksa rekaman kamera CCTV hotel untuk mencari petunjuk kronologis peristiwa ini. Dari rekaman CCTV, pelaku sempat menyeret korban yang saat itu sudah dalam kondisi terluka hingga ke area parkir di basement hotel. Dari hasil pemeriksaan sementara, diduga sempat terjadi salah paham antara Ranisa Larasati dan pelaku yang membuat pelaku emosi hingga melakukan penganiayaan terhadap korban. Rekan-rekan, hari ini kami dari unit Resmob dan Jatan Ras Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan olah TKP atas dasar laporan polisi yang dilaporkan oleh masyarakat terhadap dugaan adanya penganiayaan yang diduga sementara dilakukan oleh salah satu security di hotel ini. Dari hasil olah TKP, dari petunjuk yang ada serta ditambah keterangan-keterangan saksi yang berada di sekitar TKP, diyakini kejadian itu memang benar terjadi di sini dan pelaku sudah kita identifikasi. Setelah ini kami akan segera mencari keberadaan pelaku dan melakukan penangkapan. Untuk korban sendiri itu siapa sih Pak? Korban kebetulan datang pagi itu sebagai peserta pelatihan yang dilaksanakan di hotel ini dan sekarang korban ada di rumah sakit menjalani operasi. Korban mengalami luka apa? Luka di kepala ya, pertama luka robek di bawah mata dan di tempurung palanya pecah. Selain itu ada barang dari korban yang diambil oleh pelaku dan ada uang dari korban yang dibawa senilai 150.000, selebihnya sih nggak ada. Dari hasil oleh TKP ini, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku. Kini, polisi masih memburu pelaku yang masih buron. Demikian berita pilihan yang kami rangkum dalam Indonesia Globe selama sepekan. Jangan lupa untuk tetap saksikan dan juga mengunjungi berita terkini di YouTube channel Indonesia Globe dan melalui website kami dengan mengunjungi www.indonesiaglobe.co. Saya Jadi Akbar beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.